Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seorang pencuri di Samarinda cepat beraksi saat melihat sepeda motor diparkir dengan kondisi mesin masih hidup. Jelang Natal dan Tahun Baru, angkutan penumpang dari Bandara Sam Sepinggan Balikpapan belum ramai. Kontes ayam serama di Samarinda diikuti puluhan peserta dari berbagai daerah. Dari rekaman kamera pengintai ini, dua wanita yang mengendarai sepeda motor berhenti dan turun di sebuah toko di Jalan Pangeran Suryanata, Samarinda Ulu. Beberapa saat kemudian, seorang pria membawa kabur motor tersebut. Pelaku dengan mudah membawa sepeda motor itu karena kuncinya masih menempel dan mesinnya masih hidup. Awas kepala. Tidak lama berselang, unit Jatanras Polresta bersama Polda Kaltim berhasil menangkap 3 pelaku dalam tempo 24 jam. Ketiganya yakni Juanadi, Hendra, dan Tamrin. Bahwa ada kendaraan yang kenapa? Di Jatanras Polresta Samarinda bersama rekan-rekan dari Jatanras Polda Kalimantan Timur segera merespon kejadian tersebut dan melakukan olah TKP, mengumpulkan keterangan-keterangan yang ada di sekitar TKP dan melakukan penyelidikan. Dan alhamdulillah akhirnya pada tanggal 19 Desember dalam waktu 1 hari setelah laporan tersebut berhasil kita temukan kendaraan roda 2 yang hilang tersebut beserta beberapa pelaku. Kepada polisi, pelaku mengaku niat mencuri itu muncul saat melihat motor tersebut terparkir di tepi jalan dalam posisi mesin masih menyala. Selanjutnya, sepeda motor ini rencananya akan dijual. Pencurian ini pun diakui kedua kalinya dilakukan. Media sosial bahwa ada kendaraan yang tergantung kuncinya. Ya? Kuncinya tertinggal di situ. Kunci tertinggal. Memang pada saat itu diincar atau pas kebetulan lewat? Kebetulan lewat. Kebetulan lewat ya? Ya. Nah, jadi abang melihat situasi bagaimana bang pada saat mau melakukan aksinya? Gimana? Waktu mau ngambil motor itu seperti apa awalnya? Ya pas tergantung kuncinya aja langsung ke Kuncinya, tapi orangnya di mana posisi? di dalam. Di dalam ya? Ya. Sementara kedua korban mengaku saat itu buru-buru masuk ke dalam toko karena suasananya hujan. Mereka singgah di toko tersebut karena hendak membeli baju. Mau beli baju, turun dari motor mau beli baju. Terus habis itu saya kira kan teman saya masih di motor, jadi saya langsung turun karena mau cepet-cepet beli baju terus pulang. Terus tuh habis itu kita kan lagi basah, jadi kita di luar nggak masuk ke dalam. Itu berhentinya pas di toko atau apa? Pas di toko, depan toko. Depan toko. Tapi kan toko butiknya bersih gitu kan Pak. Jadi kayak nis di luar aja tuh kan ini basah kuyup nih, di luar aja kita suruh aja mbaknya yang ngambilkan barang sama konsulan juga. Gitu kan. Itu di jalan apa? Itu Jalan Pangeran Suryanata. Suryanata ya. Akibat ulahnya, ketiga tersangka terancam hukuman 7 tahun. Sementara 2 tersangka yang dilibatkan dalam kasus tersebut ternyata bertugas menjadi pemantau. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Luapan air dari kolam penampungan bekas galian tambang inilah yang menjadi pembahasan serius pemerintah Kota Samarinda.
Itu karena luapan tersebut menyebabkan kawasan Mugirejo hingga Jalan DI Panjaitan dilanda banjir parah. Wali Kota Samarinda Andi Harun secara tegas meminta PT Limbuh bertanggung jawab. Ini karena luapan air itu menyebabkan petani terancam gagal panen, aktivitas warga terhambat, hingga tertutupnya saluran air oleh endapan lumpur. Jadi kita menyimpulkan tadi dalam rapat, kesimpulannya bahwa peristiwa banjir tanggal 16 itu dipicu oleh jebolnya folder lavender akibat jebolnya dan akibat tambang yang tidak sesuai dengan good mining practice yang ada di PT Limbuh. Jadi diduga kuat penyebab utamanya adalah aktivitas tambang di PT Limbuh. Pinggirkan aja dulu, Mas. Hal mengejutkan lainnya yang didapat wali kota adalah perusahaan tambang itu tidak memiliki rencana kerja dan anggaran biaya tahun 2023. Hal ini dinilai sebagai sebuah keanehan. Apakah sepanjang tahun itu memang nggak ada RKAB-nya sepanjang 2023? Yang pasti informasi saya dapat hari sore ini pada saat rapat, diduga kuat PT Limbuh tidak memiliki RKB tahun 2023. Sementara itu, petani Mugirejo terpaksa harus memanen lebih cepat tanamannya. Ini dilakukan agar kerugian yang diakibatkan luapan air bah tidak semakin bertambah. Panen paksa lagi. Lagi panen, Pak. Panennya memang pas waktunya atau gimana, Bu? Belum waktunya. Belum waktunya? Iya. Kenapa dipanen, Bu? Karena kena banjir nanti busuk. Oh, harus dipanen ya? Iya. Ini kalau sesuai waktunya harusnya berapa lama lagi, Bu? Masih agak semingguan lah. Semingguan ya? Iya. Nah, kalau dipaksa panen gini gimana, Bu? Nggak rugi, Bu? Ya rugi. Rugi ya? Iya, kayak mana? Tapi daripada nggak dipanen, besok ini udah busuk, Pak. Oh, daripada udah busuk ya? Iya. Iya. Nah, kalau kondisi gini tetap laku di pasaran atau gimana, Bu? Dijual lagi kan ini? Iya, dijual lagi. Nah, terus? Aku nggak kira-kira. Laku nggak kira-kira? Insya Allah lah. Sementara pada Minggu siang, tim gabungan dari BPBD Samarinda dan Kalimantan Timur sudah diturunkan untuk menelisik sebab luapan air. Dari upaya tersebut didapati jika luapan berawal dari kolam bekas galian tambang. Lalu, akankah perusahaan dijatuhi sanksi atau pemerintah hanya melakukan gertak sambal? Iswanto melaporkan dari Samarinda. Relawan Samarinda Animal Rescue atau SAR diterjunkan untuk membantu penanganan serangan ulat bulu di kawasan Taman Bebaya Jalan Slamet Riyadi Samarinda. Saat menyemprot, para relawan harus mengenakan baju pelindung. Ketua Relawan SAR menyebut mereka menerima aduan dari sejumlah warga yang mengalami gatal-gatal usai melintas di kawasan tersebut. Dari investigasi yang dilakukan diketahui jika gatal-gatal itu diakibatkan oleh koloni ulat bulu. Ulat-ulat ini menyerang warga dengan cara terbawa angin. Beberapa hari ini kami menerima laporan bahwa adanya warga yang selalu merasakan gatal-gatal apabila melintas di daerah Taman Bebaya ini. Nah, ternyata laporan yang kami terima adalah adanya ulat bulu. Nah, jadi kami langsung melakukan investigasi kemarin. Ternyata memang ada sudah koloni-koloni ulat bulu tersebut. Karena ini masyarakatnya ada yang salah tafsir dari pihak pemerintah kita bahwa ulat itu akan mati dalam waktu 7 hari. Ulat tidak akan mati selama sumber makanan masih ada. Nah, makanya itu yang bagian pinggir sungai itu kan sudah kering semua itu daunnya. Karena daunnya sudah dimakan ulat tadi.
setelah habis daerah sana, dia akan menyerbu ke daerah yang masih ada pohon hidupnya. Nah, dalam ini contohnya 3 ketapang, 4 ketapang ini sudah mulai diserang. Artinya daun yang bisa mereka makan akan mereka kerumuni. Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suarso menyatakan, informasi penyebaran ulat bulu sudah diterima sebulan terakhir. Relawan dilibatkan untuk membantu penanganannya agar pemberantasan penyebaran ulat bulu ini tidak merusak tanaman. Ya, informasi ini sebetulnya sudah kita terima sekitar sebulan lalu ya. Ini di media itu memang pengguna jalan, bahkan beberapa rekan anggota Polres itu juga terkena bulu yang terbang dari ulat bulu hitam ini ya. Kemudian gatal-gatal dan betor. Nah, lalu saya mendapat informasi juga relawan. Hari ini kita akan mencoba menangani bersama relawan Animal Rescue ITS. Kita tangani bersama dengan harapan nanti penyemprotan ini nanti bekerja baik pada sisi daunnya maupun pada ulatnya. Ulat ini membunuh ulat tapi tidak merusak tanaman, tapi daun yang sudah disemprot itu juga menjadi racun bagi ulat itu sendiri. Salah satu warga mengaku mengalami gatal-gatal usai melintas di kawasan tersebut. Itu diyakini dari serangan ulat bulu yang berkembang di kawasan tersebut. Dimanapun Anda berada, parkiran itu pinggirkan Yang pertama merasakan gatal-gatal ini bang, untuk sekitaran tangan ini. Ini bisa dilihat nih merah-merah langsung. Oh iya. Gara-gara kena ulat bulu. Akibat apa ini? Infeksi kena ulat bulu ini bang. Ulat bulu. Bang Siko sering lewat sini atau bagaimana sampai kena ini? Oh sering melintas aja si bang sekalian jalan-jalan kan. Dampak dari serangan ulat bulu tersebut, sejumlah tanaman kini sudah mengering. Warga berharap instansi terkait mampu menyingkirkan ulat tersebut agar aktivitasnya tidak lagi terganggu. Iswanto melaporkan dari Samarinda.